Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Abdin. Kali ini kita masih akan membahas tentang fluida statis ya, khususnya untuk materi hukum pokok hidrostatis. Nah, langsung saja kita simak penjelasan Bu Abdin berikut ini. Kita ke hukum-hukum fluida statis. Jadi ketika kita mempelajari tentang fluida statis ya, di sini kita mengenal ada beberapa hukum ya. Nah, salah satunya adalah hukum pokok hidrostatis atau yang biasa disebut sebagai hukum utama hidrostatis. Nah, bagaimana bunyinya? Hukum ini berbunyi yaitu semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis akan memiliki tekanan yang sama besarnya. Jadi kalau misalkan di sini ada wadah ini berisi suatu zat cair ya. Nah, maka ya ketika ada titik-titik yang terletak dalam satu bidang datar ya, maka di titik-titik tersebut tekanannya besarnya sama. Maka tekanan di A atau PA itu sama dengan tekanan di B atau PB, sama dengan tekanan di C dan sama dengan tekanan di D. Lanjut, penerapan hukum utama hidrostatis atau hukum pokok hidrostatis, yaitu biasanya digunakan untuk menentukan massa jenis suatu zat cair. Misalkan begini, kita punya wadah atau di sini adalah pipa U, ya kita punya pipa U. Pipa U ini awalnya dikasih air, ya diisi air. Maka yang terjadi adalah ketinggian air di pipa yang sebelah kiri ini pasti akan sama dengan ketinggian air di pipa sebelah kanan, ya tadinya ya. Nah, kemudian kita beri minyak di salah satu pipa, yaitu kalau di gambar ini berarti minyaknya itu kita letakkan di pipa yang sebelah kanan. Nah, di sini kita punya pipa U ya. Pipa U ini tadinya kosong. Nah, kemudian kita isi air ya. Di pipa yang sebelah kiri ini kita isi air. Maka yang terjadi adalah ketinggian air di pipa sebelah kiri ini otomatis akan sama dengan ketinggian air di pipa sebelah kanan. Ketika pipa yang sebelah kanan ini kita beri minyak, maka yang terjadi adalah minyak ini mendesak atau mendorong air ini naik ya. Nah, tetapi biasanya tingginya tidak melebihi ketinggian dari permukaan minyak. Lalu kita misalkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B, maka bisa kita tuliskan bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Ini sesuai dengan hukum pokok hidrostatis ya. Yang mana bunyinya kalau ada titik yang terletak dalam satu bidang datar pada zat cair yang sama, maka tekanan di titik-titik itu adalah besarnya sama. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa tekanan hidrostatis itu punya rumus ya, ρ G H ya. Tekanan di B juga bisa kita tuliskan sebagai ρ G H ya. ρ G H sama dengan ρ G H. Nah, kemudian kenapa G-nya dicoret? Karena ya G-nya nilainya kan sama-sama 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa kita coret karena ini adalah tandanya adalah sama dengan. Kemudian, nah kita lihat yang pipa sebelah kiri yang titik A ini ya berisi air ya. Nah, maka bisa kita tuliskan ρA ya, massa jenis air dikali dengan HA berarti ketinggian air ya. Kemudian sama dengan ρM ya, massa jenis minyak ya, karena yang titik B ini adalah bagiannya minyak, maka maka ρ-nya adalah ρ minyak dikali HM ketinggian minyak. Kita tahu bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik ya, atau setara dengan 1000 kg per meter kubik ya. Jadi kita tinggal melihat saja, kita pakainya satuan non SI atau satuan SI. Kalau satuan SI yaitu nilai massa jenis air adalah 1000. Kalau pakai satuan yang non SI maka massa jenis airnya adalah 1. Nah, kalau massa jenis airnya diketahui, ketinggian airnya juga diketahui, ya kalau dalam praktikum kan kita bisa mengukurnya pakai penggaris, ya berapa ketinggian airnya. Ketinggian minyaknya juga diketahui. Nah, berarti yang belum diketahui adalah massa jenis dari minyak itu sendiri. Maka bisa kita cari pakai rumus ya. Jadi misalkan ya massa jenisnya ini masih ada di ruas kanan, maka ruas kiri tetap ini massa jenis air dikali dengan ketinggian air. Nah, tinggal H minyaknya ini, ketinggian minyaknya kita pindah ke ruas kiri ya, perkalian pindah ke ruas kiri, jadinya pembagian. Maka massa jenis minyak bisa kita temukan dengan ya mengalihkan massa jenis air dengan ketinggian air lalu dibagi dengan ketinggian minyak. Ya, dapatlah rumus seperti ini. Sampai sini dulu paham ya anak-anak ya?
Kalau misalkan masih belum paham, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini Bu Abdin sudah punya contoh soal ya. Sebuah pipa U diisi air. Kemudian pada mulut sebelah kanan dimasukkan minyak goreng setinggi 4 cm. Ya, jadi ini minyak gorengnya yang dimasukkan tingginya adalah 4 cm. Ya, HM-nya 4 cm. Tentukan massa jenis minyak goreng itu jika selisih ketinggian minyak dengan air adalah 0,5 cm. Jadi kalian harus hati-hati. Ini ya, yang 0,5 ini bukan ketinggian air, tetapi selisih ketinggian minyak dan air. Jadi 0,5 ini adalah selisih ketinggian minyak. Ketinggian minyak kan ini dengan ketinggian air. Nah, ketinggian air kan ini. Berarti kan ini ya. Nah, ini adalah nilainya 0,5 cm. Nah, berarti ketinggian airnya ini adalah sisanya. Ya, tapi sorry, ini gambarnya kok malah hampir sama ya tingginya ini antara selisihnya sama ketinggian airnya ini kok malah gambarnya hampir sama ya. Padahal ini harusnya lebih tinggi yang ketinggian air. Ketinggian air ini bisa kita cari dengan mengurangkan antara ketinggian minyak yaitu 4 cm dengan selisih ketinggian minyak dan air 0,5 cm. Maka ketemu 4 dikurangi 0,5 yaitu 3,5 cm. Nah, sehingga kalau kita kerjakan maka akan jadinya seperti ini. Sama ya tadi rumusnya, PA sama dengan PB, rho GHA sama dengan rho GH sama dengan rho GH. Ya, yang ini yang kiri untuk air berarti rho A kali G kali HA sama dengan rho M kali G kali HM. Nah, karena G-nya sama bisa kita coret. Nah, tinggallah persamaan ini. Nah, untuk mencari massa jenis minyak, kita pakai rumus PM. Jenis air dikali ketinggian air dibagi dengan ketinggian minyak. Lalu kita masukkan nilainya. Ya, massa jenis air ini nilainya adalah 1 gram per cm kubik. Kenapa kita pakai yang 1 gram per cm kubik? Karena di sini ketinggiannya dalam satuan cm ya. Jadi ini nggak perlu kita rubah ya, tetap 1 ya. 1 dikalikan dengan ketinggian air yaitu tadi 3,5 ya, yang ini 3,5 dibagi dengan ketinggian minyak yaitu 4 cm. Maka hasilnya adalah 0,875. Satuannya adalah sama dengan satuan massa jenis air yang kita pakai tadi ya, dalam gram per cm kubik. Nah, sampai di sini paham kan anak-anak? Nah, kalau paham kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita menuju ke soal berikutnya ya. Nah, kalau tadi kita hanya mencampurkan air dan minyak, kalau di sini ya, kita mencampurkan air dengan minyak dan juga oli ya. Nah, maka ketika air dimasukkan ya, kemudian diberikan minyak dan oli ya, minyaknya ini ada di bawahnya oli ya. Nah, maka diperoleh ketinggian oli yaitu 2 cm, kemudian ketinggian minyak gorengnya 3 cm, dan kemudian ketinggian airnya adalah 4,4 cm ya. Nah, kemudian di sini ya kita disuruh mencari berapa massa jenis oli ya. Jika sudah diketahui massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyaknya adalah 900 kg per meter kubik. Kenapa kita pakai kilogram per meter kubik? Ya karena di sini ada Q ya. Q-nya tidak diabaikan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikannya ya. Kita anggap di sini ada titik A, kemudian kita anggap di sini ada titik B, ya ini lupa saya tuliskan ya. Nah, maka tekanan di sini itu akan sama dengan tekanan di sini. Jadi kita bisa menuliskan PA sama dengan PB. Di mana tekanan di A itu merupakan gabungan atau penjumlahan dari tekanan yang diberikan oli dengan tekanan yang diberikan oleh minyak. Ya, sehingga nanti bisa dituliskan begini, rho GH ditambah rho GH, ya ini untuk minyak ya, yang ini untuk oli. Nah, sama dengan rho GH untuk air ya. Langsung aja kita jabarkan, massa jenis minyaknya di sini adalah 900 ya, dikali dengan G-nya 10 ya, dikalikan dengan ketinggian minyaknya. Ketinggian minyaknya tadi adalah 3 cm. Karena satuannya masih cm, kita rubah ke dalam meter. Jadinya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Karena naik 2 kali ya, atau dibagi 100. Kemudian ditambah dengan massa jenis oli ya. Massa jenis oli
ditambahkan dengan massa jenis oli. Massa jenis oli ini ditanyakan ya. Berarti kita tuliskan lagi massa jenis oli dikali dengan G-nya. G-nya 10 dikali dengan ketinggian oli. Ketinggian oli di sini adalah 2 cm. Ya, diubah ke dalam meter berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan massa jenis airnya yaitu 1000 ya, dikali dengan G-nya 10 dikalikan dengan ketinggian airnya yaitu 4,4 cm. Nah, kalau dirubah ke dalam meter jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita kalikan 3 kali 10 30 kali 900 berarti 27.000 dikali dengan 10 pangkat min 2 ditambahkan dengan 2 kali 10 itu 20 ro oli ya. Nah, dikali 10 pangkat min 2 sama dengan ini 1000 kali 10 10.000 kali 4,4 berarti 44.000 kali 10 pangkat min 2. Sekarang di sini ini kan pangkat min 2. Nah, berarti nanti tinggal 270. Ini 20 kali 10 pangkat min 2 itu kan 0,2. 0,2 dikali massa jenis oli sama dengan 44.000 kali 10 pangkat min 2 berarti kan 440. 0,2 kali massa jenis oli sama dengan 440 ya. Nah, ini plus pindah ke sini jadi min 270. Maka 0,2 ro oli sama dengan 440 dikurangi 270 adalah 170. Maka massa jenis olinya adalah 170 dibagi dengan 0,2. Maka hasilnya adalah 850 kilogram per meter kubik ya. Jadi mengapa olinya itu ada di atas minyak ya, karena massa jenis oli itu lebih kecil daripada massa jenis minyak. Sehingga bisa dikatakan bahwa minyaknya itu lebih rapat ya daripada oli, sehingga minyaknya ada di bawah dan olinya ada di bagian atas. Sekian penjelasan Bu Abdin tentang hukum pokok hidrostatis dan juga soal-soalnya ya. Semoga kalian paham. Sekian dari Bu Abdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.